Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Kali ini kita akan membahas asesmen non-tes menggunakan teknik observasi. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baca doa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Anggita Giar Kamtoni. Yang kedua Arida Rahmawati. Yang ketiga Nur Aulia Urip Prihartini. Yang keempat Muhammad Sujai. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Anggita. Anggita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sujai. Nah, teman-teman, kita masuk ke pengertian observasi terlebih dahulu. Observasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik merekam data tingkah laku individu melalui proses pengamatan oleh orang lain baik langsung ataupun tidak langsung dalam suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran observable behavior. Nah, dalam observasi memiliki beberapa instrumen. Yang pertama ada daftar cek. Daftar cek merupakan alat rekam observasi memuat daftar pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam sebuah situasi, tingkah laku, dan kegiatan baik individu ataupun kelompok. Manfaat daftar cek sendiri ada 4. Yang pertama, mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku secara sistematis. Kedua, mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam waktu singkat. Yang ketiga, mencatat kemunculan perilaku di dalam atau di luar sekolah. Dan yang terakhir, mencatat kemunculan perilaku individu dan kelompok sekaligus. Dalam pengadministrasian pedoman daftar cek, kita memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini memiliki berbagai aspek. Yang pertama, penetapan topik. Dan yang kedua, penentuan variabel. Ketiga, penentuan indikator. Yang keempat, penentuan prediktor. Dan yang terakhir, penyusunan pernyataan. Di tahap kedua, ada tahap pelaksanaan. Di antaranya, penyiapan pedoman. Kedua, penentuan posisi observasi. Yang ketiga, pelaksanaan pengamatan. Dan yang terakhir, pencatatan perilaku konseli yang diobservasi. Di tahap terakhir, ada tahap analisis, meliputi scoring, analisis dan interpretasi, dan juga kesimpulan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arida. Saya persilahkan. Untuk yang kedua itu adalah catatan anekdot. Catatan anekdot itu merupakan alat perekam observasi secara berkala tentang kejadian penting dari perilaku atau kepribadian konseli dengan bentuk pertanyaan singkat dan objektif. Nah, rekapan tersebut menggambarkan perilaku tipik. Perilaku tipik adalah perilaku keseharian yang terjadi tidak umum. Tidak umum itu yang disebut perilaku keseharian. Jadi, catatan anekdot itu merekam dari rekapan-rekapan perilaku tipik individu. Yang kemudian, bentuk-bentuk catatan anekdot. Yang pertama ada catatan anekdot deskriptif. Catatan anekdot deskriptif adalah catatan yang menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi dalam bentuk pernyataan, baik pernyataan yang bersifat umum ataupun khusus. Yang kedua, catatan anekdot interpretatif, yaitu catatan yang menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi dalam mana penafsiran observer yang melakukan observasi didukung oleh fakta. Yang ketiga, ada catatan anekdot evaluatif.
Catatan anekdot evaluatif adalah catatan yang menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi berupa penilaian observer atau yang melakukan observasi berdasarkan ukuran baik buruk, benar salah, layak atau tidak layak, dan dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kemudian manfaat. Manfaat yang pertama adalah memperoleh deskripsi yang tepat dari seorang individu. Yang kedua, memperoleh gambaran tentang perilaku tipik individu. Yang ketiga, mengembangkan cara-cara penyesuaian diri dari masalah. Lanjut, pengadministrasian catatan anekdot. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan sebenarnya hampir sama seperti tahap persiapan yang pertama atau daftar cek. Yaitu yang pertama, penetapan siapa observinya. Yang kedua, bentuk catatan anekdot yang digunakan. Yang ketiga, berupa langkah-langkah. Berapa banyak observer yang terlibat dalam proses pengamatan. Kemudian, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini mencangkup menyiapkan format CA. Yang kedua, menetapkan posisi observasi. Yang ketiga, mencatat perilaku observer. Kemudian, tahap analisis hasil. Tahap analisis hasil ini menyangkut dua. Yang pertama komentar, yang pertama itu memberi komentar, dan yang kedua itu interpretasi. Kemudian materi berikutnya disampaikan oleh Aulia. Selanjutnya adalah skala penilaian. Skala penilaian merupakan pencatatan gejala menurut tingkatannya berdasarkan skala yang telah disusun sebelumnya. Manfaat skala penilaian. Skala penilaian bermanfaat bagi kepentingan konseli untuk memahami dirinya dengan teknik observasi yang diukur dari derajat penilaian. Manfaat tersebut diantaranya mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku secara sistematis, mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam waktu singkat, dan mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam derajat penilaian. Selanjutnya adalah administrasi skala penilaian. Pada bagian ini, terdapat 3 tahapan yang menjadi administrasi dalam skala penilaian. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi 5 langkah yang diawali dengan penetapan topik. Contohnya, kebiasaan siswa saat belajar di rumah. Kemudian, langkah yang kedua adalah penentuan variabel. Variabel yang ditentukan harus relevan dengan topik yang ditentukan. Variabel tersebut diuraikan menjadi sub-sub variabel. Sub-sub variabel disusun dengan berbentuk pernyataan atau item. Langkah yang ketiga, penentuan indikator. Pada langkah ini, derajat penilaian atau skala ditetapkan terlebih dahulu, baik skala kuantitatif ataupun skala kualitatif. Derajat penilaian kuantitatif ditetapkan dengan angka 1-4, sedangkan derajat penilaian kualitatif menggunakan pernyataan seperti selalu, sering, kadang, dan tidak pernah. Langkah ini bermakna untuk menetapkan derajat penilaian atas kemunculan perilaku pada suatu kegiatan. Langkah selanjutnya adalah penentuan prediktor. Penentuan prediktor dilakukan dengan menetapkan kriterium terhadap frekuensi kemunculan perilaku. Kriterium yang dibuat berdasarkan kajian teori sebagaimana tertera dalam topik. Dalam penentuan prediktor dapat dibuat menggunakan sebuah tabel yang berisikan interval persentase, klasifikasi, dan interpretasi. Kemudian, langkah yang terakhir adalah penyusunan pernyataan atau item. Pada langkah ini dilakukan dengan merumuskan pernyataan atau item berdasarkan penjabaran sub-sub variabel sebagai jawaban aspek perilaku yang diobservasi. Pedoman skala penilaian kualitatif dan kuantitatif memiliki persamaan dalam sub-sub variabel. Sub-sub variabel tersebut terdiri dari identitas siswa, aspek yang diobservasi, tujuan observasi, petunjuk, dan pernyataan atau item. Hal yang membedakan dari penilaian kualitatif dan kuantitatif terdapat pada bagian pernyataan.
Dalam penilaian kualitatif, bagian tersebut dinyatakan dengan frekuensi perilaku, sedangkan penilaian kuantitatif dinyatakan dengan angka. Setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya menuju ke tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, observer terlebih dahulu menyiapkan pedoman skala penilaian. Selanjutnya, observer menempati posisi dengan target observasi dan mencatat perilaku target. Pada tahap ini, usahakan target tidak menyadari bahwa dirinya sedang diobservasi. Tahap yang terakhir adalah tahap analisis hasil. Pada tahap ini terdapat 5 langkah dalam penilaiannya. Langkah pertama, pengandaian terhadap penggunaan pedoman skala penilaian untuk mencatat perilaku subjek pada situasi yang sama. Langkah kedua, menentukan nilai dengan mengalihkan jumlah pernyataan dengan frekuensi observasi dan skala. Langkah ketiga, menjumlahkan seluruh frekuensi kemunculan kebiasaan perilaku. Langkah keempat, menghitung presentase dengan cara membagikan frekuensi dengan nilai, kemudian dikalikan dengan 100%. Dan langkah yang terakhir, mengkonservasikan hasil presentase dengan tabel konservasi yang telah dibuat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sujai. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah alat-alat mekanik dalam instrumen observasi. Tentunya setelah tadi sudah banyak dijelaskan mengenai instrumen dalam observasi untuk melakukan asesmen non-tes dalam bimbingan dan konseling, tentunya perlu adanya alat-alat bantu atau instrumen mekanik dalam mendukung kegiatan observasi untuk melakukan asesmen non-tes. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pemahaman alat-alat mekanik. Alat-alat mekanik merupakan alat elektronis dan optis yang digunakan untuk merekam data selama proses observasi. Alat-alat mekanik ini biasanya digunakan sebagai alat bantu dukung pengumpulan data dengan teknik lain seperti wawancara. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa alat-alat mekanik ini bisa terdiri dari berbagai macam hal. Salah satunya contohnya adalah menggunakan CCTV. Menggunakan CCTV ini kita bisa memanfaatkan jika keadaan kelas tersebut mendukung dengan adanya fasilitas CCTV. Dari situ kita bisa dapat memahami bagaimana kegiatan siswa di dalam kelas sebelum melakukan asesmen non-tes. Apakah ada cara lain untuk melakukan observasi alat bantunya? Ya, tentu ada. Tentunya tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang bernama CCTV. Tentu kita akan menggunakan media yang lain, yaitu bisa menggunakan media Google Form. Dari situ kita bisa menyebarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tujuannya sama seperti wawancara, tapi menggunakan media Google Form. Selanjutnya, kita akan bisa menggunakan alat-alat mekanis untuk melakukan observasi, yaitu salah satunya kamera. Kenapa kita menggunakan kamera? Karena dengan kamera kita bisa merekam situasi hal yang sedang terjadi di lingkungan tersebut atau di sekolah tersebut. Dari situ kita akan mendapatkan sebuah rekaman video. Nah, dari situ kita bisa mengamati untuk bagaimana selanjutnya kita melakukan sebuah asesmen non-tes dalam bimbingan dan konseling. Tentunya alat-alat mekanis ini sangat banyak macamnya, disesuaikan dengan tujuan kita dalam melakukan observasi agar terjadi hal yang sinkron dalam melakukan asesmen non-tes. Selanjutnya yaitu manfaat alat-alat mekanis. Alat-alat mekanis ini bermanfaat untuk memperlancar atau membantu pelaksanaan wawancara interview. Dengan demikian, hasil rekaman data dengan alat mekanik ini dapat melengkapi data yang diperoleh dari asesmen. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memang alat
mekanik ini sangat vital sekali dalam melengkapi adanya kegiatan observasi sebelum melakukan adanya kegiatan asesmen non-test. Sudah jelas sangat bermanfaat sekali untuk memperlancar dan menambah atau melengkapi data-data yang didapat nanti pada saat melakukan asesmen non-test kepada individu. Baik, sekiranya untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan semua ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika memang ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan sampaikan, maka kami akan berusaha menjawab atau menjelaskannya kembali secara maksimal. Baik, kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.